Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Reta kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ini nggak apa-apa ya kita Zoom meetingnya siang-siang. Iya nggak apa-apa Bu. Hari ini tadi Mbak Reta sekolah. Iya hari ini sekolah. Kemarin kan Ibu udah sempat tanya-tanya nih dari Mbak Reta gimana ceritanya atau kenapa. Lalu untuk kabarnya saat ini Mbak Reta kan baik. Untuk Iya. untuk perasaannya Mbak Reta hari ini gimana? Lebih better atau gimana? Untuk perasaan saya biasa aja Bu hari ini. Bisa aja ya. Eh, nggak ada, Ya nggak ada ini kah hari ini? Sedih kah atau ini? enggak Bu, biasa aja. Ya. Tadi Mbak Reta pulang jam berapa? Tadi jam 2 udah pulang Bu. Oh, jam 2 udah pulang ya. Iya. Eh, lalu Ibu boleh nanya nggak perasaan Mbak Reta selama konseling itu gimana? Setelah melakukan konseling sama Ibu, saya merasa lebih baik daripada sebelumnya. Lebih baik ya. Kemarin Ya, kemarin udah sempat ngobrol sama tetangganya nggak Mbak? sudah Bu. Udah. Katanya gimana? Katanya nggak apa-apa kalau mau dititipin. Itu pun nitipnya kan juga cuma bentar, nggak seharian penuh. Ya. Tuh. Jadi alhamdulillah ya Mbak. Bisa adiknya dititipkan ke tetangganya. Jadi Mbak Reta nggak perlu cemas lagi sekarang. Terus Iya, eh selama konseling ini, yang kemarin dan hari ini, menurut Mbak Reta merasa didengarkan atau diabaikan? saya merasa didengar, Bu, karena sebelum-sebelumnya kan saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Jadi selama konseling sama Ibu, saya merasa cerita saya tuh didengar sama Ibu, gitu. Hmm. Lalu menurut Mbak Reta bagian dari sesi konseling yang paling ngebantu Mbak Reta nih apa? Kalau menurut saya itu yang paling ngebantu itu saran-saran yang Ibu berikan kepada saya kemarin. Itu sangat membantu bagi saya. Sebetulnya kemarin kita diskusi ya Mbak, secara nggak langsung Mbak Reta kan akhirnya kepikiran nih, ada ide. Oh gini, akhirnya saya membantu ide-ide Mbak Reta buat gimana ya, biar Mbak Reta tuh bisa merealisasikan ide tersebut gitu, secara Iya, gampang, nggak yang susah-susah gitu. iya, Bu, benar. Lalu menurut Mbak Reta, ada nggak perubahan diri Mbak Reta sejak konseling ini dimulai? Ada Bu, ada banget perubahannya. Jadi sebelum saya bercerita ke Ibu, sama sekarang lebih baik yang sekarang. Alhamdulillah ya Mbak, kalau lebih better lagi perasaannya. Iya Bu, Hmm, lalu kemarin kan saya kan tanya kan Mbak ke Pak sama Bu siapa wali kelasnya Mbak Reta, Ibu Retno. Bu Retno ya kemarin. Saya tanya nih rekap absennya yang terbaru nih, yang minggu kemarin. Terus alhamdulillah I- ya Mbak Reta masuk, eh perubahannya tuh banyak alhamdulillah. Udah mulai masuk aktif ikut kegiatan di sekolah. Kemarin kan sempat ada ini ya Mbak, hari apa sih namanya? Upacara Hari Kebangkitan ya. Iya Bu, benar. Mbak Reta kemarin kan ikut-ikut. Ya, alhamdulillah kalau udah ada perubahannya meskipun Mbak Reta sempat nggak masuk 2 hari ya waktu itu. Mungkin tetangganya lagi Hmm, nggak bisa atau gimana kan saya juga nggak tahu. Nah, menurut Iya kemarin benar. kemarin kenapa Mbak? Jadi saya tanya ini. Karena saya nggak tahu, saya tanya kemarin kenapa 2 hari nggak masuk. Jadi 2 hari kemarin itu tetangga saya lagi eh, ada acara pernikahan gitu di luar kota Bu. Jadi nggak bisa nemenin adik saya gitu. Dan Hmm. 2 hari kemarin kebetulan orang tua saya juga lagi berantem-berantemnya Bu. Jadi saya memutuskan untuk tidak masuk sekolah dulu.
Ya, ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Nanti saya sampaikan sama Bu Retno untuk absensinya yang 2 hari kemarin. Semoga ke depannya Mbak Reta bisa ya untuk aktif kembali di sekolahan, masuk setiap hari, ya Mbak ya. Ya, Bu. Lalu Ibu mau tanya juga nih, perbedaan Mbak Reta cara menghadapi masalah eh, sebelum dan sesudah konseling ini. Jadi kalau sebelum saya melakukan konseling sama ibu kan, saya menghadapi masalah itu dengan bolos sekolah. Terus kalau setelah melakukan konseling ini, saya merasa lebih bijak lagi dalam menghadapi permasalahan. Seperti itu. Jadi Mbak Reta udah bisa ya gimana cara menghadapi masalah. Jadi nggak serta-merta Mbak Reta tuh nggak cerita ke siapa-siapa, terus otaknya jadi buntu nih, bingung nih. Jadi nggak bisa menyelesaikan masalah dengan bijak, ya Mbak. Iya, Bu. Lalu Mbak Reta ngerasa belum tujuan konselingnya tercapai? Udah merasa atau belum? Eh, Sebagian sudah, sebagian belum. Menurut Mbak Reta, masalah apa yang udah teratasi dan masalah apa yang masih menjadi tantangan nih buat Mbak Reta? Eh, Masalah yang sudah teratasi itu seperti kekhawatiran saya terhadap adik saya itu sudah berkurang, Bu, karena kan saya sudah bisa menitipkan adik ke tetangga saya. Kalau yang belum teratasi itu orang tua saya tuh masih sering berantem. Jadi hal itu seharusnya saya bicarakan dengan orang tua saya, tapi saya masih belum berani, Bu, mengajak orang tua saya untuk berbicara hal tersebut. Jadi emang harus pelan-pelan sih Mbak ya kalau anak ngobrol sama orang tua karena emang banyak orang tua yang bilang apa sih anak kecil ikut-ikutan apa sih gitu gitu kan biasanya mungkin ya Iya, jadi emang kita harus hati-hati nih pendekatan kepada orang tua meskipun itu orang tua kita sendiri ya saya pun juga begitu ketika mau ngobrol sama orang tua harus mencari momennya yang pas yang menurut kita tuh hati mereka tuh lagi tenang gitu lagi baik gitu iya, Bu. jadi pelan-pelan aja nggak apa-apa nanti ngobrolnya sama orang tua. Iya. Eh, Lalu apa pelajaran penting yang Mbak Reta dapatkan dari proses konseling kita? Mungkin yang dari yang konseling kemarin ataupun hari ini. Eh, jadi menurut saya itu semua permasalahan itu eh, tidak tidak seharusnya dihindari seperti saya yang suka bolos sekolah itu, Bu. Dan kalau semisal ada masalah itu sebaiknya bercerita kepada orang yang dipercaya supaya mendapatkan saran. Saya juga setuju sih Mbak sama apa yang Mbak Reta katakan ketika kita eh, banyak masalah lalu membutuhkan saran, kita harus cerita kepada orang yang kita percaya. Mungkin dengan adanya kita cerita ke orang yang kita percaya, kita dapat nih ide-ide yang tentunya nggak merugikan kita sendiri ya. Jadi Iya, itu emang harus kita ceritakan atau kita salurkan emosi kita ke orang lain. Jadi ibarat kayak Peria ballpoint nih Mbak. Pernah nggak Mbak Reta mainin Peria ballpoint yang ballpoint yang ada cetak-cetak itu loh Mbak? Pernah iya, nggak? Bu, pernah. Nah, Iya, itu kalau emosi kita nih ya, ibarat per yang ditekan sampai jadi kecil gepeng. Ketika Mbak Reta lepas, dia bakalan lompatnya tinggi. Nah, sama kayak emosi kita. Ketika emosi kita itu udah tertumpuk begitu banyak, dia kan tertekan karena tidak tersalurkan emosi kita. Ketika Mbak iya, Reta lepaskan, emosi dia bakalan meledak-ledak. Jadi sekali dilepaskan, bakalan yang wah meledak banget gitu. iya, Jadi kalau bisa Mbak Reta setiap ada emosi yang menumpuk atau Mbak Reta ngerasa kayak ini harus diceritain nih, nggak bisa nih dipendam sendirian nih. Mbak Reta cerita aja ke orang yang Mbak Reta percaya. Bisa ke ibu, bisa ke keluarga terdekat atau orang terdekatnya Mbak Reta. Itu ya Mbak iya, Reta. Bu.
Jadi jangan Hmm. dipendem-pendem lagi nih emosinya. Takutnya Iya, meledak. iya Bu. Eh, Menurut Mbak Reta siap nggak menghadapi tantangan tanpa dukungan konseling rutin? Seperti yang kemarin, kita kan jadwal konselingnya rutin ya. Kayak yang kemarin yang pertama kan ibu yang menjadwalkan, ibu yang memanggil Mbak Reta. Lalu yang kedua ini, sesi yang kedua, ibu juga yang menjadwalkan Mbak Reta karena ibu ingin mengetahui proses Mbak Reta tuh ada nggak perubahannya gitu. Jadi Mbak Reta siap nggak ke depannya, semisal Mbak Reta menghadapi tantangan masalahnya Mbak Reta tanpa adanya konseling. Saya rasa saya siap Bu untuk menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Bagus. Siap ya, udah siap ya. Iya, Tapi nanti kalau butuh saran ataupun sekedar ide aja nih, Bu, ini gimana ya? Boleh kok tanya ke Ibu. Jadi Ibu nggak sepenuhnya lepas dari Mbak Reta. Ibu masih bisa jadi tempat cerita Mbak Reta. iya baik Bu. Lalu eh, Mbak Reta membutuhkan tindak lanjut nggak setelah ini ataupun sesi tambahan setelah sesi ini berakhir? Untuk saat ini saya masih belum membutuhkan sesi selanjutnya, Bu. Tapi jika suatu saat saya membutuhkan apa-apa, saya akan langsung menghubungi Ibu, gitu. Siap Mbak Reta. Saya rasa Mbak Reta udah cukup bagus dalam menghadapi masalah, dalam menyelesaikan masalah. Semoga Mbak Reta bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri karena ibu itu selalu bangga kepada siswa-siswa yang setelah cerita ke ibu sekali dua kali sesi, tapi dia langsung pinter nih menghadapi masalahnya dengan bijak gitu. Jadi Ya, berdasarkan hasil konseling kita dari kemarin sampai hari ini, ibu sangat puas melihat perubahan Mbak Reta dari yang alfa 10 kali 10 hari sampai menjadi alfa cuma 2 hari. Saya rasa itu sudah cukup perubahan yang sangat drastis ya Mbak. Semoga nanti Mbak Reta setelah ini bisa ngobrol ke orang tuanya secara baik-baik, mendiskusikan gimana enaknya supaya orang tua nantinya juga bisa mengontrol emosinya. Nanti Mbak Reta coba pelan-pelan ngobrol ke orang tuanya gimana. Oke Mbak iya Reta. Bu. Jadi ini konseling kita sesi yang terakhir ya Mbak ya. Iya Bu. Oke. Saya tunggu perubahan Mbak Reta untuk aktif di sekolahan. Nanti saya akan cross-check terus, tanyakan terus kepada Ibu Retno gimana perkembangan Mbak Reta selama di sekolah. Oke, Mbak Reta, Iya, saya akhiri kalau gitu. Semoga hari-hari Mbak Reta bisa Mbak Reta lewatin dengan mudah, dengan tenang, tanpa ada rasa kecemasan lagi ya Mbak. iya Bu. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi, Mbak Reta? Saya rasa belum ada Bu. Belum ada ya. Ya udah kalau Iya. gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak Reta.